Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Arif Aulia dari Ilmu Komputer 5. Nah, kali ini Arif akan membawakan tema dari tugas UAS yang diberikan oleh dosen Arif, Ibu jadi MPD selaku dosen dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, Arif membawakan tema itu dari materi ke-9 ya, e-learning Bahasa Indonesia, yaitu bahasa baku. Judulnya ialah bahasa baku. Nah, oke, kita mulai dari pengertian ya. Apa sih itu bahasa baku gitu? Kita dari kata dulu nih. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan dan sumber utama dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku sih umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi atau legal, baik itu secara lisan maupun lisan. Nah, ciri-ciri bahasa baku itu ada 5. Yang pertama, tidak kena pengaruh bahasa daerah. Yang kedua, gak ada pengaruhnya sama bahasa asing. Yang ketiga, tidak mengandung arti pleonasme. Yang keempat, bukan bahasa percakapan atau bahasa sehari-hari atau bahkan bahasa gaul gitu. Dan yang terakhir, memakai imbuhan secara eksplisit. Oke, baik, jelasnya masing-masing ciri-cirinya. Yang pertama, nggak terpengaruh dengan bahasa daerah. Maksudnya gimana sih? Dalam percakapan kita sehari-harinya itu sih biasanya kita cenderung menggunakan berbagai bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di tempat tinggal kita. Nah, bahasa baku ini itu nggak boleh dipengaruhi oleh bahasa daerah kita, seperti penambahan akhiran pada suatu kata atau kalimat, istilah, sebutan, atau bahkan ada perubahan di awal kata. Contohnya nih, kalau bahasa bakunya bertemu, bahasa tidak bakunya ialah ketemu. Nah, kedua, kalau bakunya tuh merasa, tidak bakunya ialah ngerasa. Itu berarti di awal ya. Di awal tuh ada perubahan karena kebiasaan daerah. Kebiasaan mungkin kok bisa orang Magat Medan gitu kan. Rasa gimana sih gitu. Dan yang terakhir contohnya seperti kalau tidak bakunya menjadi kayak. Seperti gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, kita kurang lebih seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, itu nggak dipengaruhi oleh bahasa asing. Maksudnya gimana sih? Ragam bahasa baku itu nggak boleh dipengaruhi oleh bahasa asing maupun bahasa luar. Jika ada pengaruhnya, baik itu seperti penambahan kata bantu, perpindahan atau pertukaran posisi, perbedaan makna, dan lain sebagainya, maka bahasa itu jelas tidak baku atau bukan baku lagi ya. Contohnya gimana sih? Yang pertama, kalau bakunya itu salah. Kalau tidak bakunya berarti itu adalah salah. Memang terkesan lebih lengkap, namun saking lengkapnya itu dikatakan tidak baku. Memang benar, adalah itu ialah kata baku, namun tidak sesuai diucapkan dengan kata salah, karena akan terdengar asing gitu. Itu adalah salah. Terdengar orang Jakarta banget gitu. Itu deh istilahnya. Contohnya, yang contoh kedua itu kesempatan lain ya gitu bakunya. Kalau tidak bakunya kesempatan. Nah, justru kita sering dengar tuh lain kesempatan ya, itu yang tidak baku, bukan kesempatan lain yang tidak baku. Memang kesempatan lain terdengar lagi-lagi sama seperti contoh pertama. Kesempatan lain ini pun terdengar asing karena terdengar seperti anak Jakarta banget gitu, tapi itu salah. Itulah yang dikatakan bahasa baku. Yang terakhir ialah mungkin bisa itu dikatakan bahasa baku, jadi tidak bakunya apa? Dibalik aja, bisa mungkin ya. Ya, jujur ketiga contoh ini juga termasuk kebiasaan ya. 3 contoh yang sebelah kanan ini yang tidak baku itu kebiasaan Arif juga ketika berbicara. Tiga-tiga sering mengucapkan, dan itu memang
bahasa daerah sih, terutama bahasa Medan gitu ya, banyak bahasa gaulnya gitu. Nah, kita masuk yang berikutnya nih. Ciri berikutnya itu tidak mengandung arti pleonasme. Apa sih itu pleonasme? Pleonasme itu majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya sih itu nggak perlu lagi gitu. Arti tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pertanyaan yang sudah pasti jelas maknanya itu ada. Contohnya seperti apa? Maju. Tidak bakunya ialah maju ke depan. Kalau udah maju, udah pasti ke depan. Contoh keduanya, naik. Kalau sudah istilah naik, udah pasti ke atas dong. Ngapain bilang naik ke atas? Nah, itu tidak baku. Dan yang terakhir, hadirin. Pada umumnya, kata hadirin tidak mungkin satu orang. Oleh karena itu, kalau ada istilah para hadirin, maka itu ialah contoh kalimat tidak baku. Oke. Kemudian, ada yang keempat. Bukan bahasa percakapan atau bahasa sehari-hari. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari itu biasanya merusak bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran istilahnya. Nah, bahasa yang baku inilah merupakan bahasa percakapan dan seharusnya terdengar lebih formal, lebih sopan, lebih resmi, atau lebih legal istilahnya. Contohnya gimana sih? Tetapi, maka tidak bakunya ialah tapi. Kita singkat. Contohnya lagi, kalau bahasa bakunya tidak, maka biasa kita menyebutnya enggak atau enggak gitu. Dan terakhir, mungkin sering kita terdengar. Misalnya, 8, pasti tidak bakunya ialah 8. Coba bisa kita mengira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D-nya tuh jarang banget termasuk saya sendiri gitu. Jujur. Pribadi ya, pribadi. Lanjut. And finally, yang terakhir, memakai imbuhan secara eksplisit. Maksudnya gimana sih secara eksplisit? Nah, ragam bahasa baku yang menggunakan imbuhan eksplisit itu seperti adanya awalan, sisipan, atau akhiran. Maksudnya awalan, sisipan, dan akhiran itu secara terang-terangan menunjukkan bahwa makna dan artinya itu sudah jelas ada. So, jadi penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut sudah pasti dimengerti, sudah jelas, sudah ada petunjuknya, tinggal kita pahami. Oke, contohnya gimana sih? Contohnya, itu biasanya imbuhan eksplisit kita ambil contoh itu di awalan ya. Kalau awalan, saya buat tiga contoh yang awalan tiga-tiganya umum nih contohnya. Bernyanyi, tidak bakunya ialah nyanyi. Bermain, main. Berlari, lari. Nah, itu 3 contoh awalan yang mungkin kalau kita cari sisipan ataupun akhiran, kita juga pasti mudah menemukannya. Karena hanya menambahkan kata ber dan menghilangkannya tetap masih bisa hidup kata tersebut gitu. Oke, langsung kita masuk ke bagian yang terakhir. Fungsi bahasa baku. Gunanya apa sih ini bahasa baku? Nah, sebagai berikutnya ada 4 contoh. Yang pertama, sebagai pemersatu. Apa ini maksudnya nih pemersatu? Pemersatu itu ialah pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat berbahasa, berbangsa, dan bernegara. Ya kurang lebih seperti itulah. Yang kedua, pemberi keikhlasan. Mungkin terdengar unik ya. Apa sih maksudnya keikhlasan? Yang artinya itu pemakaian bahasa baku itu bisa dibilang sebagai ciri khas atau menjadi pembeda dengan masyarakat memakai bahasa lainnya. Jadi kalau bahasa baku kita yang kita gunakan di Medan dengan Jakarta itu jelas berbeda. Gitu. Misalnya apa nih kan jalan raya gitu. Awas jangan main di jalan raya gitu. Jangan main di jalan besar. Itu mungkin bahasanya anak Jakarta gitu ya. Namun kalau di Medan, awas hati-hati, jangan main di pasar. Mungkin terdengar pasar itu ya pajak gitu, pajak. Tapi kalau di Medan itu pasar itu ya jalan besar, jalan lintas bahkan istilahnya yang
yang pasti sering orang lewat gitu. Nah itu contohnya ya, pasar tuh di jalan ya, gimana ya saya itu udah kebiasaan daerah ya. Gimana sih nih? Gitu loh pokoknya, orang Medan pasti paham. Pasti paham. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Betul? Pembawa kewibawaan. Wibawa ya. Yang artinya nih, pemakaian bahasa bakunya itu dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Artinya kita terlihat apa ya? Terlihat elegan. mungkin terlihat elegan, terlihat cool. Bahasa Inggris itu cool ya, keren, mantap lah pokoknya. Kalau kita pakai bahasa baku, kamu ngapain, hati-hati ya, asik, itu nampak banget anak JKT gitu loh. Oke, lanjut. Satu nomor lagi, fungsi yang terakhir ialah kerangka acuan. Maksudnya ialah bahwa bahasa baku menjadi tolak ukur benar atau enggaknya sih pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Tadi yang artinya bahasa baku ini itu menjadi identitas atau penunjuk kebenaran bahwa sebenarnya mereka yang memakai bahasa baku ini tuh sebenarnya itu benar apa enggak sih gitu. Mungkin ya ada sebagian orang benar, sebagian enggak, karena juga mereka juga bisa terbiasa dicampur dengan bahasa daerah mereka sendiri gitu. Contohnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Baik, tadi ada 5 ciri bahasa baku dan fungsinya, dan sampailah kita di akhir video ini. Saya terima kasih kepada kalian yang menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bisa diterima dan dipakai di kehidupan sehari-hari biar bermanfaat. Bermanfaat dan menjadi kebiasaan bagi kita, terutama masyarakat Indonesia, dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.